Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suparni. Selamat siang juga Bu Yuni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suparni yang pada kesempatan ini sudah meluangkan waktu untuk saya berwawancara ya Bu. Sebelumnya saya ingin wawancara dengan Ibu dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Bu. Ya. Tapi sebelumnya Ibu monggo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siap. Perkenankanlah Bu Yuni, saya Suparni SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Balai Panjang. Telah beberapa tahun saya berada di sini. Setelah ini panjenengan mempunyai tugas apa yang menjadi tugas panjenengan, siap selalu untuk memberi semangat panjenengan. Itu Bu Yuni. Baik Bu, langsung saja ya saya mulai. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral di sekolah kita selama kepemimpinan Ibu? Siap, saya jawab pertanyaan panjenengan. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika untuk Bu Yuni, yang utama, saya sebagai orang yang dituakan di sini mengambil yang pertama tahapnya, yaitu menengok bagaimana cara Bu Yuni untuk memberikan suatu bahan kepada peserta didik. Saya melihat yang pertama, yang kedua saya rangkum intinya, yang ketiga saya selesaikan masalahnya. Mungkin itu untuk tahap-tahap atau pengumpulan saya dalam memberikan ataupun mengidentifikasikan kasus-kasus yang ada selama panjenengan Bu Yuni mempunyai tugas seperti yang dihadapi saat ini. Baik Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana misal ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Siap. Untuk pengambilan keputusan, yang mana keputusan itu semuanya atau kedua keputusan itu sama-sama benar, saya tidak bisa menyelesaikan masalah yang dua-duanya itu benar dalam sekaligus waktu. Saya menyelesaikan masalahnya ataupun mengambil keputusan satu dulu. Setelah selesai satu dulu, baru kita mengambil lagi yang langkah kedua. Setelah langkah pertama dan langkah kedua saya jalankan beserta dengan panjenengan saat itu ada masalah ataupun pengambilan keputusan antara panjenengan dan saya siap ataupun telah terselesaikan dengan baik. Ini sama-sama menerima dan sama-sama memberi untuk memecahkan masalah itu. Baik Bu, jadi maksudnya permasalahan itu diselesaikan satu demi satu, begitu ya Bu ya? Baik, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah dilema etika di sekolah kita? Langkah-langkah yang saya laksanakan, yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengumpulan data, yang ketiga adalah evaluasi. Setelah ketiga-tiganya itu ataupun tiga langkah itu kita selesaikan, maka untuk mengambil waktu lain kali bisa kita memecahkan masalahnya atau langkah-langkah sesuai dengan apa yang dapat diselesaikan dengan baik. Jadi langkah-langkahnya tadi dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, kemudian dievaluasi Bu ya dalam penyelesaian masalah. Berikutnya yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita? Hal-hal yang kita sadar dalam pengambilan keputusan tentang keefektifan kasus-kasus itu efektif sekali itu. Karena apa?
Karena yang awal mulanya itu belum tahu menjadi tahu. Yang kedua, yang awal mulanya itu kita memetik pengalaman dari mana panjenengan memperoleh pengalaman. Setelah itu siap untuk menyelesaikan ataupun menularkan pengalaman itu kepada teman sejawat, kepada peserta didik, sehingga dengan adanya itu maka dalam satu kubu SD Negeri 1 Balai Panjang bisa sinkron untuk mengefektifkan keputusan kasus-kasus ketika itu. Jadi secara bersama-sama gitu maksudnya. Ya. Berikutnya Ibu yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu gitu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mana kadang kasus itu sama-sama benar. Sebetulnya tidak ada tantangan. Semua itu baik, semua itu benar. Karena apa? Karena aransi tujuan kita adalah tujuan yang benar dan yang baik. Sehingga dalam mengambil keputusan dilema etika itu kita hanyalah memerlukan kebersamaan, toleransi dan kegotong royongan antara kita bersama dalam satu kubu SD Negeri 1 Balai Panjang. Manakala ada setitik kekurangan wajar, karena kita adalah sebagai manusia berjalan tidak selalu sempurna. Itu. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Jadi menurut Ibu di sini tidak ada tantangan karena dengan kebersamaan dan toleransi segala kekurangan ataupun permasalahan dapat diselesaikan, begitu ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika atau langsung diselesaikan saat itu juga begitu? Atau mungkin Ibu membentuk suatu prosedur atau apa untuk menyelesaikan masalah dilema etika Bu? Ya. Saya jawab, sebetulnya saya mempunyai jadwal tertentu untuk memecahkan atau menyelesaikan kasus dilema etika. Namun pada suatu saat dengan adanya agenda yang mendadak untuk diri saya, maka tidak sesuai dengan jadwal yang telah saya siapkan, sehingga suatu saat ada waktu longgar, waktu terluang, tiba-tiba saya selalu bersinkron dengan panjenengan untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu. Jadi dengan adanya jadwal yang telah dijadwalkan tadi, karena adanya kebersamaan agenda yang sama-sama pentingnya, ini tidak bisa tepat pada tata waktu ataupun jadwalnya. Begitu Bu Yuni. Tetapi untuk menyelesaikan masalahnya bisa terselesaikan dengan baik asal saya dan pribadi Bu Yuni saling konfirmasi dan juga saling tatap muka agar semuanya jelas akan pokok permasalahan. Baik Bu, jadi sebetulnya Ibu mempunyai jadwal tertentu, akan tetapi tergantung pada kondisi permasalahannya memerlukan waktu untuk diselesaikan pada saat itu atau dapat ditunda. Ya Bu ya. Berikutnya Bu, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang ditemui Bu? Sebetulnya faktor-faktor untuk mempermudah membantu pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu insya Allah saya sendiri bisa begini. Namun dengan adanya kegiatan seperti itu, saya tidak enak dalam hati saya, sehingga saya selalu berkomunikasi ataupun selalu bertatap muka dengan panjenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, saling konfirmasi antara teman sejawat panjenengan. Dan yang ketiga, kita dalam satu sekolah saling menyadari akan kekurangan dan akan kelebihan. Manakala yang diingatkan selalu rendah hati, manakala yang mengingatkan jangan mengeluhkan akan kepandaiannya sendiri. Baik Bu, jadi selama ini Ibu bisa atau mampu sendiri menyelesaikan permasalahan, akan tetapi Ibu mengutamakan komunikasi, konfirmasi, dan kebersamaan di sekolah. Iya, siap. Berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu
tadi yang sudah kita bicarakan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Pengalaman pembelajaran saya petik pada saat panjenengan menyampaikan kegiatan pembelajaran, saya tidak selalu menunggu di ruangan kelas, namun saya melihat dari luar kelas, mendengarkan bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran, sehingga saya bisa merangkum apa yang telah panjenengan sampaikan. Setelah itu adanya sedikit kekurangan, panjenengan saya minta untuk bersama dengan saya memberi apa kekurangan panjenengan, sehingga panjenengan menerima akan kekurangannya. Saya memberi masukan apa yang telah saya petik dari hasil pembelajaran panjenengan tadi, sehingga semuanya bisa sinkron akan pendapat panjenengan, pendapat saya, sehingga semuanya tercover dalam kegiatan menuju kebaikan untuk yang kesananya. Begitu, Baik Bu, jadi Ibu memberikan masukan serta evaluasi agar kedepannya lebih baik lagi, gitu ya Bu? Ya. Terima kasih kepada Ibu Suparni yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada saya dalam menjalankan tugas-tugas saya yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Wonogiri. Yes. Semoga Bu Suparni sehat selalu dan sukses ya Bu. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih juga Bu Yuni. Saya hanya menyarankan para saya sebagai orang yang dituakan di SD 1 Bali Panjang agar perolehan pengalaman dari manapun yang diperoleh mohon untuk disalurkan kepada utama peserta didik, yang kedua kepada teman sejawat, yang ketiga kepada keluarga SD Negeri 1 Bali Panjang, sehingga dalam panjenengan memperoleh pengalaman-pengalaman dari mana perolehannya bisa mendukung untuk kemajuan SD Negeri 1 Bali Panjang yang pertama, yang kedua bisa mendukung panjenengan untuk melangkah yang lebih tinggi, lebih panjang, untuk karena panjenengan usianya masih muda belia, sehingga bisa sebagai panutan dari Ibu Bapak Guru se-Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya apa yang menjadi program pemerintah sebagai orang yang telah terpilih menjadi guru penggerak yang nantinya bisa menjadi ataupun bisa untuk melampaui menjadi kepala sekolah maupun sebagai pengawas. Dan saya hanyalah orang biasa, manusia biasa, hanyalah memberi dukungan semangat kepada panjenengan, dan semoga panjenengan selalu sehat untuk menghadapi kegiatan guru penggerak selama ini, dan semoga selama panjenengan berhasil dengan lancar, sukses sesuai dengan panjenengan yang berkehendaki. Itu Bu Yuni. Saya juga mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan hal seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya Bu Puji siang hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, siang ini saya mengganggu waktu Ibu untuk beraktivitas, dan saya berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya untuk melakukan wawancara ini, Bu. Pada siang hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu pada siang hari ini, Bu. Sebelumnya, monggo Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu. Saya kepala sekolah di SD Negeri 6 Batu Retno. Langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama,
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang ada di sekolahan Ibu selama kepemimpinan Ibu? Ya, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum ya. Jadi apabila kasus tersebut itu melanggar hukum, maka sudah tentu itu benar melawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah itu adalah dilema etika. Begitu. Baik Bu, jadi Ibu menganalisa terlebih dahulu ya, apakah masuk dilema etika atau bujukan moral, begitu ya Bu ya. Berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, saya melakukan yang pertama ya, saya melakukan identifikasi kasus dulu dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang benar dan mana yang paling benar, terutama ya yang paling benar, dan keputusan tersebut yang saat itu adalah menguntungkan banyak orang. Jadi diupayakan untuk tidak ada yang dirugikan. Kemudian saat pengambilan keputusan itu saya fokus untuk kesejahteraan bersama. Jadi untuk kebaikan bersama. Jadi bagaimana kita itu jangan sampai salah satu pihak itu merasa dirugikan. Dan itu tentunya untuk kebaikan bersama. Baik, jadi Ibu lebih mana yang lebih prioritas kebaikannya, begitu ya Bu, kurang lebih. Ya. Baik Bu, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaiannya Bu? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu kita tentukan dulu penyebab permasalahan. Kemudian kita tentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Setelah itu kita berdiskusi dengan warga sekolah. Kemudian kita membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum kita mengambil pilihan keputusan. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi ada beberapa langkah tadi yang Bu Puji lakukan, yaitu menemukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian melakukan identifikasi dengan menanyakan orang-orang yang terlibat atau yang ada di sekitarnya, begitu ya Bu ya. Sebelum kemudian Ibu menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum mengambil keputusan tersebut, begitu ya Bu Puji ya. Berikutnya Bu Puji, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan atau Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi penyelesaian sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku saat ini misalnya. Kemudian serta yang tidak kalah pentingnya, kita mengedepankan kepentingan umum. Artinya solusi tersebut bermanfaat untuk orang banyak dan baik secara jangka panjang. Baik Bu, jadi Ibu berpegang teguh kepada norma yang berlaku dalam penyelesaian masalahnya, gitu ya Bu. Berikutnya, apakah selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika itu Bu? Ya, untuk tantangan dalam mengambil keputusan itu adalah mencari keputusan yang terbaik, ya. Karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus menguntungkan kepentingan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Gitu ya Bu. Jadi Bu Puji mengutamakan kepentingan bersama, jangan sampai dalam pengambilan keputusan itu hanya menguntungkan salah satu pihak, gitu ya Bu. Baik Bu, saya lanjutkan. Lalu dalam menyelesaikan permasalahan tadi Bu, apakah Bu Puji mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaiannya atau biasanya langsung menyelesaikan di tempat, begitu Bu? Bagaimana bentuk atau prosedur yang Ibu jalankan selama ini dalam penyelesaiannya? Ya, untuk memutuskan masalah yang ringan itu biasanya langsung saya putuskan. Kemudian untuk masalah berat, saya melakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu diantaranya
Saya harus menentukan penyebab permasalahan dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, dan yang terakhir menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil pilihan keputusan. Ya, jadi benar-benar matang ya Bu ya yang Ibu putuskan pada saat itu begitu. Berikutnya Bu, apakah ada seseorang atau mungkin faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Dalam mengambil keputusan, saya selalu bermusyawarah dengan semua warga sekolah, dengan stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam saya mencari alternatif solusi. Ya, jadi melibatkan beberapa orang ataupun stakeholder yang berkepentingan dan berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan tersebut begitu ya Bu ya. Untuk yang terakhir Bu, dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan untuk dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil dari semua itu adalah saya itu menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Begitu. Ya. Baik Bu Puji, saya berterima kasih sekali karena Bu Puji pada siang hari ini sudah meluangkan waktu saya dan juga mendukung saya yang saat ini sedang dalam rangka mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Wonogiri ya Bu. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk saya dan semoga Bu Puji sehat selalu dan sukses dalam mengemban tugas di SD Negeri 6 Batu Belah ini Bu. Selanjutnya saya mohon pamit ya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Niken. Selamat siang Bu Yuni. Bagaimana kabarnya Bu Niken siang ini? Alhamdulillah sehat. Niken, sesuai janji kita kemarin, hari ini saya menemui Bu Niken untuk mengadakan wawancara ya Bu, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya silakan Bu Niken untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, monggo. Saya Niken Arista, Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Gambirano. Terima kasih. Bu Niken, bisa langsung saja saya mulai ya. Ini Bu Niken, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana Bu Niken selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun ujian moral yang ada di sekolah Bu Niken. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini nanti saya akan menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman saya ketika menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan, dan di sini saya ingin berbagi cerita yang berhubungan dengan dilema etika saja. Jadi di mana kedua hal itu sangat baik dan penting oleh semua pihak. Dan selanjutnya, bagaimana Bu Niken selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan, saya selain melibatkan guru-guru dan juga seluruh warga sekolah untuk berdiskusi dan mengambil pemikiran dari sudut pandang orang lain, juga memperhatikan beberapa nilai-nilai apakah melanggar norma dan sebagainya, hingga terbentuk suatu keputusan yang sudah disetujui orang lain dan semua pihak tentunya, di mana keputusan itu harapan kami memberikan manfaat lebih besar dan resiko lebih kecil atau bahkan tidak ada untuk dan dapat dijalankan. Baik Bu, jadi Bu Niken dalam hal ini melibatkan guru-guru yang ada di sekolah Bu Niken dengan memperhatikan
memperhatikan nilai-nilai kebajikan agar menghasilkan lulusan yang baik gitu ya Bu. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya dilakukan selama ini? Yang pertama adalah membaca situasi yang ada di lapangan dulu. Terus mengumpulkan data-data. Setelah mengumpulkan data, mengumpulkan fakta dulu. Dan membawa fakta-fakta itu di dalam musyawarah guru-guru. Karena saya melakukan kegiatan coaching terlebih dahulu untuk menangkap apa yang dialami guru dan maunya pembelajaran itu dibawa ke arah mana. Harapannya dulu seperti apa, kemudian kami tampung. Baru dari pemikiran saya dan sudut pandang orang lain itu kami jadikan sebuah keputusan yang harapan kami bijaksana dalam dilaksanakan untuk dan bermanfaat dalam pendidikan, khususnya di SD kami. Ya. Jadi pendidikan tadi membaca situasi, mengumpulkan data dan fakta, kemudian memusyawarahkan dengan guru-guru, gitu ya Bu. Berikutnya, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika itu? Ya. Sebetulnya saya mau menceritakan detailnya dulu. Kalau diizinkan, akhir-akhir ini ya, saya membaca pembelajaran di memperhatikan maksud saya. Itu banyak pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu monoton sekali. Monoton dalam artian ya anak duduk, guru berdiri ada di dalam kelas. Nah, saya membuat suatu keputusan bersama-sama tentunya berdasarkan dari data-data itu untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan atau well-being agar anak-anak itu belajar tidak hanya sekedar sebuah formalitas. Itu dimana setiap hari Sabtu pembelajaran itu ditekankan pada otak kanan atau di luar ruangan atau memfasilitasi anak-anak yang mempunyai bakat di luar akademis seperti itu. Jadi hal pertama yang menurut saya paling efektif adalah mengumpulkan data dulu sebelum melangkah lebih jauh. Dan data itu berdasarkan hasil pembelajaran anak, testimoni dari anak. Saya tanya bagaimana pembelajaran yang menyenangkan menurut anak-anak. Inginnya seperti apa ya belum ada di sini. Jadi Bunikan di sini lebih mengutamakan keinginan dan kepentingan anak dalam mengumpulkan data-data dengan misalnya setiap hari Sabtu lebih mengedepankan pembelajaran outdoor. Iya betul itu ya Bu ya. Baik Bunikan sangat luar biasa sekali yang ternyata ya yang ada di sekolah Bunikan. Berikutnya hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu. Ini saya kerucutkan permasalahannya. Saya mengambil keputusan saya yang saya buat tadi untuk membuat hari Sabtu itu memang dispesialiskan untuk pembelajaran outdoor atau bahkan non akademis untuk sebagian kelas. Dan membuat saya tertantang itu karena tidak semua guru itu mempunyai usia yang sama, jam terbang yang sama, dan itu sangat mempengaruhi gaya belajar yang mengajar. Salah satunya adalah guru senior dan guru pemula itu punya ketimpangan. Nah, itu tantangan saya bagaimana mengajak guru senior untuk belajar IT walaupun dasar mungkin. Itu buat guru yang masih muda bukan satu tantangan hal yang biasa, tapi untuk guru senior otomatis itu sudah tantangan. Dan bagaimana mengelola kelas yang nyaman seperti guru senior. Untuk pemula kadang-kadang mohon maaf mungkin emosinya kurang menet atau itu kita padu-padankan agar yang muda menyerap ilmu yang tua dapat menyerap ilmu yang muda seperti itu. Yang kedua, penyusunan jadwal. Ternyata untuk membuat kegiatan itu cukup membuat jadwal itu berantakan di awal dan saling bertuburkan seperti itu. Pada awal minggu pertama itu anak bingung untuk melakukan kegiatan outdoor ini mau bagaimana, mau kegiatan apa, diisi apa. Tapi belajar dari hari itu untuk minggu depan lebih diperbaiki lagi. Begitu ya. Jadi pada hal ini dalam tantangannya Bunikan itu adalah menyeimbangkan kemampuan antara guru-guru pemula dan guru-guru senior agar dapat saling melengkapi keterampilan maupun
kemampuannya dengan cara belajar dimaksimalkan pada hari Sabtu tadi, kemudian menyusun jadwal yang jelas agar kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Menginspirasi sekali Bu bagi saya pribadi. Selanjutnya Bu, apakah Ibu selama ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut? Lalu apakah kasus tersebut biasanya diselesaikan saat itu di tempat itu juga, atau ada jadwal khusus, atau mungkin ada prosedur tertentu yang selama ini Bu Niken jalankan? Ya. Karena itu program jangka panjang, otomatis tidak dapat serta-merta langsung selesai. Yang saya lakukan adalah membuat evaluasi setiap minggu. Jadi hari ini yang tidak mungkin langsung semua berhasil, ada juga gagal. Bukan yang perlu gagal, kegiatan gagal juga ada. Gagalnya karena apa? Atau memang itu tidak ada manfaatkah? Atau tidak maksimal karena ada yang kurangkah? Atau karena tidak ada PJ? Jadi mungkin kalau kita mau mengajak siswa menari misalkan, nah waktu itu gurunya bikin nari apa ya? Dijak apa, nah itu kita bahas bersama supaya minggu depan itu yang bagian gagal itu bisa diperbaiki dan bagian yang berhasil dapat ditingkatkan lagi. Jadi dalam hal ini tidak ada jadwal tertentu, tapi melihat situasi dan kondisi ya Bu. Evaluasi bertahap. Iya, jadi ini kan membuat evaluasi bertahap untuk supaya kegiatan itu menjadi lebih baik lagi, gitu ya Bu. Baik. Berikutnya, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Niken dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang itu tertentu? Kalau di kasus yang saya ceritakan, tentu yang paling berpengaruh adalah guru, karena guru belum langsung ke lapangan. Nah, yang paling memudahkan saya adalah proses coaching. Coaching yang saya lakukan itu tidak terjadi formal. Ibu ada masalah apa? Ada yang saya bantu, bukan seperti itu. Tapi lebih ke ngobrol supaya guru tidak merasa sedang diintegrasi atasan. Jadi biasanya bisa dikatakan terselubung ya, coaching yang tidak terlalu ngobrol mungkin pas di jam-jam istirahat atau sepulang sekolah ketika bersama guru di kantor. Nah, itu saya mendapatkan fakta dan data dari masing-masing guru. Ternyata berbeda-beda, kasus yang dialami di kelas itu berbeda-beda. Jadi sangat luas sekali yang di sini Bu Niken berperan sebagai pemimpin dalam menggali informasi untuk mempermudah menemukan solusi dari dilema etika yang ada di sekolah ini. Ini luar biasa sekali menurut saya. Dengan ngobrol dengan Bu Niken ini mendapatkan inspirasi dan ide-ide. Ternyata sebagai pemimpin itu juga harus bisa luas dalam menggali mungkin masalah ataupun potensi yang ada di sekolah kita dengan cara-cara yang mungkin tidak formal. Justru bahkan kalau mungkin formal itu kurang bisa menggali, sungkan ya, jadi sungkan dia. Baik, yang terakhir Bu Niken, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Niken petik dari pengambilan keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah? Yang pertama yaitu bahwa untuk mengambil suatu keputusan besar itu dibutuhkan kebersamaan. Yang kedua, tidak ada peran kecil. Semua peran itu sangat penting. Entah itu penjaga sekalipun, itu sangat berperan. Guru sekalipun, bahkan tetangga sekolah itu adalah memonitor secara tidak langsung yang bisa saya minta masuk. Ya, itu adalah menurut saya informasi yang penting. Yang ketiga, dalam menciptakan pembelajaran yang well-being, yang nyaman untuk anak, itu ternyata gurunya dulu yang belajar, bukan muridnya yang belajar, tapi gurunya dulu yang belajar, baru kita memberikan pembelajaran. Luar biasa sekali ya Bu Niken. Jadi dapat saya ambil kesimpulan di sini bahwa dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika, Bu Niken itu selalu mengedepankan keputusan bersama, dan Bu Niken juga menganggap bahwa tidak ada peran itu kecil, bahwa semua peran itu besar. Jadi ini
pembelajaran yang nyaman itu yang belajar tidak hanya muridnya, tetapi terutamanya gurunya. Luar biasa sekali. Nah, demikian mungkin itu tadi pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Niken. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Niken siang ini sudah meluangkan waktu untuk saya mengadakan wawancara ini dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Wonogiri. Semoga Bu Niken sehat selalu dan semakin sukses dalam memimpin sekolahnya. Sukses juga buat panjenengan sampai lolos guru penggerak.